dan pihak kepolisian berusaha untuk mencoba berkomunikasi dengan Ji-ho. Namun Ji-ho tidak menjawab. Akhirnya pihak kepolisian mencari cara agar bisa masuk ke dalam unit tersebut. Awalnya mereka mencoba masuk lewat jendela balkon yang ternyata tidak terkunci. Dan ketika pihak kepolisian berhasil masuk, betapa kagetnya mereka melihat sebuah pemandangan yang tidak biasa dan tidak wajar dari dalam apartemen tersebut. Kondisi apartemen ini benar-benar buruk. Sampah berkarung-karung yang sudah membusuk, unit apartemen yang semula layak ditempati kini menjadi lautan sampah dan lalat berterbangan di mana-mana. Bahkan anak kecil yang bernama Ji-ho ini hidup dengan belatung serta serangga lain di dalam unit apartemen tersebut. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian menarik yang ada di muka bumi ini. Cerita kali ini datang dari Korea Selatan, di mana ada seorang wanita yang depresi kehilangan anaknya. Karena depresi itulah membuat dia akhirnya menjadi seseorang yang gampang sekali emosi dan bahkan berubah menjadi seorang manusia yang hobi menghabisi nyawa orang lain, terutama orang-orang terdekatnya. Bahkan sobat, semenjak dia kehilangan anaknya, dia menjadi seseorang yang benar-benar aneh. Dia juga hobi untuk menimbun sampah di dalam rumahnya hingga bertahun-tahun. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Sekarang kita bahas secara lengkap kisah yang satu ini, yaitu kasus dari Lee Sejong, penemuan jasad di dalam tong kimchi. Langsung aja di Kata Pena. 고무통 시신 사건의 피의자 이모 씨가 체포된 지 6일이 지났습니다. 수면제 구매 자료 등을 건네받아 분석하는 한편 주변 병원과 약국 등을 납득하기가 어려운 부분입니다. 고무통 위쪽의 시신에 대해서도 이 씨는 자신이 살해한 것은 인정하고 있지만 여성 혼자서 자연사한 아버지의 시신을 어머니와 함께 옮겼다고 진술했고 거짓말 탐지기 조사 결과도 진실. Oh ya sobat, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian video kali ini. Oke, kita mulai ceritanya. Jadi, ada sebuah keluarga di Korea Selatan yang hidup bahagia. Keluarga ini terdiri dari sepasang suami istri dan 2 orang anak. Kepala keluarga di keluarga ini adalah Park dan sang istri yang menjadi ibu rumah tangga bernama Lee Sejong. Jika dihitung dari tahun 2014, mereka sudah menikah sekitar 20 tahunan. Dari pernikahannya itu, mereka dikaruniai 2 orang anak yang bernama Hyun, serta adiknya yang tidak dipublish identitasnya atau namanya. Di mata orang-orang sekitar, mereka ini termasuk keluarga yang sangat tertutup dengan dunia luar. Namun berdasarkan pengamatan orang-orang, mereka ini selalu tampak seperti keluarga yang harmonis dan bahagia, jauh dari masalah. Lalu singkat cerita, pada suatu hari, Hyun ini bosan di rumah seharian. Dia mencoba memainkan segala permainan yang ada di rumah bersama adiknya. Namun kegiatan itu ternyata tidak mengurangi rasa bosan mereka. Nah, lalu kemudian ayah mereka yang bernama Park bertanya, "Kamu kenapa Hyun? Kok kayaknya gelisah banget?" Lalu Hyun menjawab, "Iya nih Pah, aku sangat bosan sekali. Aku boleh gak sih jalan-jalan sama adek di taman sana?" Sambil nunjuk ke arah luar rumah. Kemudian di saat itu ayahnya yang bernama Park ini merasa kasihan kepada anaknya. Kemudian Park bilang lagi, "Ya udah, tapi jangan sore banget ya pulangnya, mainnya bentar aja." Setelah itu, anak mereka yang merasa sangat senang karena diizinkan untuk main keluar ini ternyata bermain tanpa pengawasan Park. Karena Park ini memang tipikal orang tua yang tidak mau mengekang anaknya dan tidak terlalu protek terhadap kegiatan anak-anaknya. Jadi anak-anaknya tersebut dibebaskan. Nah, lalu pada saat itu, istrinya yaitu Lee itu tidak mengetahui kalau anak mereka, Hyun dan adiknya itu main di luar. Karena di saat itu Lee hanya fokus sibuk di dapur. Nah, lalu berangkatlah Hyun dan adiknya ke taman yang dimaksud. Taman itu letaknya memang tidak terlalu jauh dari rumah mereka. Namun letaknya itu ada di seberang jalan, yang mana untuk sampai ke sana mereka harus melewati jalan raya yang dilalui oleh banyak mobil-mobil. Sebenarnya ini adalah kebodohan dari Park.
Karena mau bagaimanapun juga, lokasi tempat anaknya bermain ini melintasi jalan raya yang berbahaya. Dan untungnya Hyun bisa menyeberang bersama adiknya ke taman tersebut. Di taman itu mereka sangat senang. Mereka main segala permainan, perosotan, jungkat-jungkit, lari-larian, saling mengejar satu sama lain. Dan saking senangnya mereka di hari itu, sampai tidak terasa kalau hari sudah menjelang sore. Di saat itu Hyun ingat pesan dari ayahnya agar tidak pulang sore. Lalu dia yang tersadar kalau hari sudah mulai sore, langsung mengajak adiknya untuk segera pulang. "Dek, ayo kita pulang. Nanti dimarahin papa kalau kesorean." Kurang lebih Hyun berkata demikian kepada adiknya. Lalu kemudian adiknya ini jawab, "Ayo kak," tapi sambil main lari-larian. Kemudian Hyun sebagai kakak ya nurut-nurut aja kalau adiknya ngajak balik tapi sambil lari. Dan dia mikir juga ya yang penting adiknya senang. Kemudian setelah itu mereka bergegas pulang sambil tertawa-tawa dan berlari kejar-kejaran. Biasalah, namanya juga anak-anak. Dan di saat itu mereka tidak melihat kanan kiri. Di saat mereka tiba di ujung jalan, mereka masih tidak berhenti lari hingga tidak sadar kalau dari arah yang berlawanan ada sebuah truk pembawa pasir tengah melintas di jalan tempat mereka menyeberang. Jalanan itu agak sedikit berbelok jadi memang tidak kelihatan, apalagi mobil truk blind spotnya itu cukup besar. Sehingga si supir kemungkinan tidak sempat melihat jika ada anak kecil yang menyeberang. Karena truk pembawa pasir ini membawa muatan yang sangat banyak, menyebabkan truk itu oleng di saat supirnya ngerem. Dan naasnya, truk itu ternyata terguling dan menimpa adiknya Hyun yang posisinya akan menyeberang. Di saat truk itu ambruk, posisinya semua pasir di dalam truk itu tertumpah dan pasir ini menimpa adiknya Hyun. Dan di saat itu, adiknya ini sampai kehabisan oksigen. Dia pun meninggal dunia di detik itu juga. Pada saat kejadian, orang-orang yang melihat hal tersebut benar-benar panik. Semuanya heboh dan berusaha untuk menolong Hyun serta adiknya. Hyun yang menyaksikan adiknya tertimbun oleh pasir yang dibawa truk itu sampai menangis histeris. Dia kemudian berlari ke arah rumah. Dia di saat itu ditemani oleh seseorang yang merupakan orang tua dari temannya. Sampainya di rumah, dia sambil menangis dan teriak memberitahu orang tuanya jika adiknya tertimpa oleh truk. Di saat itu ibunya Lee dan juga ayahnya Park sangat kaget mendengar hal tersebut. Lee dan Park kemudian bergegas menuju tempat kejadian dengan tergesa-gesa dan sambil menangis. Sesampainya mereka di TKP, betapa kagetnya mereka pada saat melihat anak mereka baru saja diangkat dari tumpukan pasir yang menimpa badan mungilnya. Lalu pada saat itu Lee hanya bisa berteriak menangis sambil marah terhadap suaminya, Park. Dia benar-benar histeris. Di saat itu dia menyalahkan suaminya. Kenapa suaminya mengizinkan anak mereka yang masih kecil untuk main di luar tanpa ditemani? Padahal di saat itu ya suaminya juga lagi gak ngapa-ngapain. Sementara Lee sedang sibuk di dapur. Akhirnya mau tidak mau dia mengikhlaskan semuanya. Anaknya sudah pergi dan anaknya harus segera dimakamkan. Singkat cerita, pada saat pemakaman anaknya, Lee di saat itu sama sekali tidak berbicara, apalagi dengan Park. Dia benar-benar diam seribu bahasa seperti orang yang depresi. Ada satu kalimat yang selalu diucapkan oleh Lee. Dia mengatakan kayak gini, "Andai saja jika Park bisa menjadi ayah yang baik dan bisa menjaga anak kami sepenuh hati, maka kejadian ini tidak akan pernah terjadi." Nah, dalam kondisi ini bisa kita lihat ya sobat, jika Lee itu benar-benar menyalahkan suaminya sepenuhnya atas kecelakaan yang terjadi. Dia menganggap anaknya tidak akan mengalami kecelakaan naas jika pada saat itu ayah mereka yaitu Park tidak mengizinkan mereka pergi berdua saja. Namun sobat, ya namanya nasi sudah menjadi bubur. Mau semarah apapun, semenyesal apapun, kalau sudah kejadian maka tidak akan bisa kembali lagi. Dan kejadian itu sudah merenggut nyawa anak mereka. Begitu juga dengan Park. Park sendiri sebenarnya juga mengakui kalau dia sangat menyesal dan dia juga mengakui ini semua salahnya dia. Makanya jika Lee marah terhadap Park, Park ini tidak akan menjawab sepatah kata pun. Dia hanya bisa menunduk dan menangis. Dia sangat mengerti jika istrinya ini sangat terpukul, sangat tertekan, bersedih karena buah hati mereka sudah pergi untuk selama-lamanya. Dan di saat itu, Park sebagai laki-laki tidak mau menunjukkan kalau dia juga sedang sangat-sangat bersedih atas meninggalnya anak mereka.
Singkat cerita sobat, semenjak kejadian itu, Lee mulai menjadi sosok yang berubah. Dia tiba-tiba menjadi sangat temperamental dan mudah marah-marah. Dia tidak hanya memarahi sang suami, dia juga sering mulai memarahi anak sematawayangnya, yaitu Hyun. Dan bahkan tidak jarang, dia juga sering bertengkar dengan Park untuk masalah-masalah yang sepele. Setiap dia melihat sudut dalam rumahnya, Lee ini selalu menangis, teringat akan anaknya. Dan dia pernah berkata kayak gini, dulu anakku sering bermain di sana, dulu anakku sering menonton TV di sana, dulu anakku tidur di sana, dan terus saja begitu, semacam orang yang tidak ikhlas akan kepergian anaknya. Di saat itu, Lee benar-benar tidak bisa mengontrol emosinya dan dia selalu terbayang-bayang akan sosok anaknya. Sampai pada akhirnya dia meminta kepada suaminya Park untuk pindah saja dari rumah mereka tersebut. Dia bilang dia ingin memulai kehidupan baru di tempat yang baru dan dia tidak mau mengingat semuanya lagi. Park yang di saat itu juga masih merasa bersalah. Dia tidak banyak bicara dan kemudian menuruti permintaan istrinya. Tidak butuh waktu lama, mereka dengan anaknya Hyun akhirnya memilih tinggal di sebuah apartemen di daerah kota. Pindahlah mereka di saat itu, dan semenjak mereka pindah ke apartemen tersebut, kehidupan keluarga Lee semakin berubah. Semenjak kepindahan itu, Lee yang dulunya adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat-sangat patuh kepada suami, ya dia rajin bersih-bersih, dia memasak, melayani keluarga. Namun saat pindah ke tempat baru, malah tidak menjalankan tugasnya lagi sebagai seorang istri atau seorang ibu. Dia justru cenderung senang menimbun sampah dalam rumah, sampah apapun, sampah makanan, sampah dari pakaian, dan lain-lain. Dan hari demi hari, sampah-sampah tersebut sudah mulai menumpuk dan dia hanya memasukkan sampah-sampah itu ke dalam trash bag hingga berkarung-karung dan tidak kunjung dibuang sama sekali. Bahkan ada beberapa sampah yang sampai membusuk dipenuhi oleh belatung. Dan di saat itu, Park sebagai suami tidak bisa melarang apa yang dilakukan oleh Lee karena Park juga tidak mau mengganggu Lee, tidak mau membuat Lee jadi lebih marah. Anaknya juga sama. Anaknya Hyun tidak berani untuk mengatakan apapun kepada sang ibu. Padahal di saat itu dia juga sudah mulai merasa risih karena apartemen mereka sudah sangat bau. Pernah sekali Park dan Hyun mencuri-curi waktu untuk membuang salah satu sampah yang ditimbun oleh ibu mereka ini. Namun di saat itu Lee mengetahui dan Lee langsung ngamuk-ngamuk dan marah-marah. Lalu pada suatu hari nih sobat, Hyun yang sudah mulai bersekolah dan dia berangkat ke sekolah bertepatan dengan sang ibu yaitu Lee yang juga di saat itu sudah mulai bekerja. Tidak lama setelah itu, setelah pulang dari pekerjaan, Lee menemukan suaminya Park tergeletak di area dapur. Entah apa yang sebenarnya terjadi kepada Park, namun di saat itu ya Lee menemukan kondisi Park yang sudah seperti itu. Saat itu, Lee mencoba untuk membangunkan suaminya ini. Namun tubuh suaminya sangatlah dingin dan ternyata ketika dicek dia sudah tidak bernyawa. Dan di saat itu Lee ini sama sekali nggak panik. Dia bahkan tidak merasa bersedih seperti ketika menyaksikan anaknya tertimbun pasir truk. Jadi beda banget nih, ketika suaminya meninggal dia justru bersikap sangat dingin. Berbeda dengan saat dia menemukan anaknya meninggal karena tertimbun pasir truk. Di saat itu kan dia sampai nangis benar-benar histeris. Ketika melihat suaminya sudah meninggal dunia, Lee ini tidak merasakan emosi apapun. Wajahnya tampak datar dan di saat itu dia bingung harus melakukan apa. Karena sedari awal, Lee ini memang sudah sangat benci dan sangat kecewa kepada sang suami atas kehilangan anak mereka. Di dalam kondisi emosinya yang benar-benar datar ini, Lee di saat itu tidak terfikir untuk melaporkan hal ini kepada polisi. Dan bahkan gilanya lagi, Lee ini sampai males. Dia itu nggak mau ngurusin pemakaman sang suami. Sesuai dengan sikapnya yang sudah berubah, menumpuk-numpuki sampah. Di saat itu dia berniat untuk menggeletakkan saja jasad suaminya di kamar. Jadi dia nggak peduli dengan bau busuk yang akan muncul. Di saat itu Lee berusaha menyeret tubuh Park. Dan di saat dia sedang sibuk menyeret tubuh Park ini, tiba-tiba Hyun pulang. Di saat itu Hyun masuk ke apartemen dan berteriak, "Ibu, aku pulang," kata Hyun. Namun tidak seperti biasanya, Hyun tidak mendapatkan sambutan. Karena tidak ada jawaban sama sekali. Tidak ada jawaban dari ayahnya, tidak ada jawaban dari sang ibu. Kemudian Hyun menuju ke dapur mencari tahu di mana kedua orang tuanya berada. Sambil berlari kecil, ketika dia berada di dapur, langkahnya tiba-tiba terhenti.
dia melihat ibunya tengah menyeret tubuh ayahnya. Hyun yang terkejut lalu bertanya, "Ibu sedang apa? Apa yang terjadi, Bu?" tanya Hyun. Terus ibunya bilang, "Gak tahu. Ibu tadi baru pulang dan tiba-tiba ayahmu tergeletak dan ternyata sudah meninggal. Jadi ibu mau bawa dia ke kamar. Ibu males buat ngurusin pemakamannya karena bakal ribet dan juga males untuk ngelapor ke polisi. Pasti bakal lebih ribet lagi. Kamu mau bantu ibu? Sini, tolong bantu ibu." Begitu kata Lee kepada anaknya. Nah, Hyun yang mendapatkan perintah dari ibunya tidak berani membantah karena dia tahu ibunya sedang depresi gara-gara kehilangan adiknya. Pada saat itu Hyun langsung membantu. Dan di saat dia membantu, ibunya mengatakan alasannya tidak mau melaporkan kepada polisi dan tidak mau menguburkan ayahnya itu karena ibunya sedang dalam keadaan sulit keuangan alias nggak punya uang. Ditambah lagi ibunya bilang kalau melakukan hal tersebut hanya buang-buang waktu. Ibunya juga bilang proses pemakaman itu berlangsung lama. Belum lagi nanti ribet orang-orang pada datang ke rumah duka. Jadinya ibunya juga malas mengurus hal tersebut. Dan ibunya jadi gak bisa kerja, kata ibunya. Ketika itu Hyun ini dalam kondisi yang sedih, tidak bisa melawan. Dia hanya manggut-manggut aja karena dia juga takut. Nah, lalu ibunya memasukkan jasad ayahnya itu ke dalam sebuah tong. Nah, disitulah Hyun ini sempat merasa sangat aneh. Ini kok jasad ayahnya harus dimasukkan ke dalam tong besar, dan dari mana asal tong ini? Apakah ibunya sudah mempersiapkan tong itu dari awal? Karena sebelumnya tong tersebut tidak ada di rumah mereka. Nah, namun lagi-lagi karena ibunya memasang wajah yang melas, akhirnya Hyun mau tidak mau membantu mengangkat jasad ayahnya dan mulai memasukkan jasad tersebut ke dalam tong. Jasad Park pun berhasil mereka masukkan ke dalam sebuah tong penyimpanan kimchi. Kondisi di saat itu benar-benar sudah mulai dingin. Hyun yang sudah bisa berpikir itu agak sedikit takut dengan ibunya. Karena dia merasa kematian ayahnya ini benar-benar janggal. Dia tahu betul kalau ibunya ini sedang depresi. Dan orang yang depresi bisa saja suatu hari nanti melakukan hal-hal di luar batas. Ketakutan yang dialami oleh Hyun ini membuat Hyun sedikit menjaga jarak dari sang ibu. Di mana dia lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah dibandingkan di rumah. Ketika sudah jam pulang sekolah, dia memilih untuk nongkrong-nongkrong dulu di sekolah. Udah gitu ditambah lagi, kalau dia pulang ke rumah, kondisi rumah atau kondisi apartemennya benar-benar tidak nyaman. Ya udah kayak tempat sampah. Bahkan sejak kejadian ayahnya dimasukkan ke dalam tong kimchi, jenazahnya tidak kunjung dikeluarkan hingga bertahun-tahun. Jadi bisa dibayangkan bagaimana baunya seisi ruangan di apartemen tersebut. Tetapi untuk para tetangga tidak ada yang mencium bau tersebut gara-gara bau jasad tersebut mungkin sudah tercampur dengan bau sampah. Dan juga pendingin ruangan itu menetralisir bau menyengat bisa keluar dari ruangan. Singkat cerita, Hyun yang setiap harinya mulai bertumbuh semakin dewasa, memutuskan untuk izin kepada sang ibu. Dia ingin pindah dan tinggal sendiri. Di mana pada saat itu, dia sudah merasa sangat tidak nyaman hidup bersama sang ibu. Dan di kala itu juga, Hyun sudah bisa cari uang sendiri dan dia yakin kalau dia bisa membiayai semua kebutuhan untuk menyewa apartemen. Lee pun mengizinkan Hyun untuk pergi. Dan semenjak Hyun pergi, Lee merasa sangat kesepian dan mulai berpikir untuk mencari pendamping hidup. Saat itu dia sadar, dia sudah terlalu lama tidak berdandan, dia juga sudah terlalu lama tidak membuka hati. Akhirnya, dia mulai berdandan lagi dan mulai mencari perhatian pada orang-orang sekitar. Tibalah suatu hari, dia bertemu dengan seseorang. Tanpa berlama-lama, dia berkenalan dengan orang itu dan mereka pun PDKT. Mereka juga mulai menjalin hubungan dan kebetulan si laki-laki baru ini juga bekerja di tempat yang sama dengan Lee bekerja, yaitu sebuah pabrik permen. Nah, nama pria tersebut adalah Mr. Jeong. Kemudian, tidak perlu menunggu lama, hubungan mereka berlangsung sangat serius. Mereka memutuskan untuk menikah. Setelah menikah,
Ternyata ada sebuah fakta yang selama ini tidak diketahui oleh Lee, di mana ternyata Mr. Jeong ini itu sebenarnya adalah seorang duda. Dia ini memiliki seorang anak laki-laki dari mantan istrinya. Anak itu bernama Ji-ho, dan ketika Lee menikah dengan Jeong, usia si Ji-ho ini diketahui sudah 7 atau 8 tahunan. Jadilah Lee sebagai ibu sambung dari Ji-ho. Nah, namun anehnya nih ya, identitas Ji-ho ini tidak pernah didaftarkan sebagai warga negara Korea Selatan. Jadi istilahnya anak ini nggak punya identitas negara. Dan entah apa yang sebenarnya terjadi ketika ada beberapa petugas yang mengetahui jika ada seorang anak yang bernama Ji-ho tidak mempunyai identitas, mereka langsung melakukan pengecekan dan bersosialisasi kepada kedua orang tuanya Ji-ho, termasuk Lee sebagai orang tua sambung. Di saat itu, petugas ini meminta agar Ji-ho ini didaftarkan segera ke taman kanak-kanak setempat. Dan di saat itu, Lee menolak. Dan dia memberikan banyak alasan yang membuat para petugas akhirnya tidak bisa memaksa. Karena ini adalah keputusan dari orang tua anak tersebut. Singkat cerita, Ji-ho semakin lama semakin besar. Umurnya sudah mulai memasuki usia wajib masuk SD. Nah, akhirnya Ji-ho ini sempat dimasukkan ke sebuah sekolah, namun sayangnya hanya 1 semester doang. Nah, alasannya di saat Ji-ho ini sekolah, ibu sambungnya yaitu Lee ketika itu tiba-tiba membawa sebuah catatan dokter yang menerangkan kalau Ji-ho terkena epilepsi dan harus disekolahkan di sekolah swasta khusus. Yang mana ini sebenarnya hanya sebuah alibi yang dilakukan oleh Lee karena Lee tidak mau Ji-ho ini bersosialisasi dengan orang sekitar. Pihak sekolah yang mengetahui kalau Ji-ho memiliki epilepsi dan juga melihat nih kondisi dari keluarga Lee itu bukan orang yang berkecukupan. Akhirnya pihak sekolah memberikan penawaran tentang sekolah gratis khusus untuk penyandang epilepsi. Namun tawaran itu ditolak oleh Lee karena memang tujuan Lee membawa catatan dokter itu hanya untuk membuat Ji-ho ini bisa keluar dari sekolah. Singkat cerita, di tahun 2013, Mr. Jeong, suami baru Lee, ternyata dipecat dari tempat kerjanya. Mendengar hal tersebut, Lee merasa sangat kesal karena ya mau gimana pun Jeong ini harus tetap menafkahi dia. Dan akhirnya mereka pun mengalami percekcokan. Di saat itu Lee sangat marah. Dia tidak terima kalau suaminya Jeong ini jadi pengangguran. Karena hal itu membuat Lee akhirnya kembali depresi dan melakukan hal-hal yang tidak wajar. Jeong ini tidak mengetahui riwayat kehidupan Lee. Dia tidak tahu kalau Lee dulu pernah depresi dan bisa bangkit lagi semenjak menikah dengan dia. Jadilah Jeong menghadapi sikap yang baru dia lihat dari istri barunya ini. Di mana di saat itu ATM dan semua akses keuangan Jeong mulai dialihkan oleh Lee. Lee mengganti semua kata sandi dari akses keuangan Jeong dan dia merasa hal itu sepadan karena Jeong sekarang miskin dan hanya menumpang di rumahnya Lee. Jadinya di saat itu nggak cuma Lee yang depresi, Jeong juga perlahan mulai merasakan stres dan dia tidak kuat akan perlakuan dari Lee ini. Dan akhirnya dia melampiaskan semua kekesalannya pada obat-obatan yang membuat Jeong menjadi seorang pecandu. Lalu gak cuma itu, Jeong ini juga sering minum minuman keras, yang mana hal ini sebenarnya tidak disukai oleh Lee. Dan terjadilah kekacauan di tengah-tengah keluarga mereka. Jeong yang mulai stres, Lee yang mulai depresi. Dan Lee melontarkan sebuah perkataan, "Bukannya cari kerja, malah ngobat dan mabuk-mabuk." Begitu kurang lebih kalimat dari Lee. Nah, kemudian di sewaktu-waktu nih sobat, ketika Jeong ini sedang mabuk keras, Lee yang sudah muak kemudian memiliki niat yang sangat jahat. Di mana di saat itu dia menyiapkan sebuah obat dan mencampurkan obat itu pada minuman beralkohol yang akan diminum oleh Jeong. Tujuannya adalah untuk membuat Jeong ini keracunan. Tibalah saat Jeong ini akan meminum alkohol tersebut. Dan dia tidak mengetahui kalau minuman itu sudah berubah jadi racun. Ketika dia minum, detik itu juga Jeong ini terjatuh dan kondisinya sekarat. Pada saat si Jeong ini sekarat, Lee langsung mengambil kesempatan dengan mencekik leher Jeong hingga meninggal dunia. Nah lalu setelah Jeong ini tewas, Lee kembali melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan pada jenazah suami pertamanya, yaitu Park. Yang mana jasad tersebut dia masukkan lagi ke dalam sebuah tong.
Tong tersebut masih berada di apartemen Lee. Nah, selama ini Jeong ini tidak mengetahui di rumah yang penuh dengan sampah tersebut itu terdapat sebuah tong yang isinya adalah mayat. Jadilah setelah Jeong ini meninggal, jasad Jeong juga sama dimasukkan ke dalam tong kimchi yang di dalamnya sudah ada mayatnya Park. Dan mayatnya Park ini sudah didiamkan selama 9 tahun lamanya, yang mana baunya sudah tidak tercium lagi. Di saat itu Lee mulai menyeret tubuh Jeong dan memasukkannya sendiri. Dan setelah Jeong meninggal dunia, mulailah keluarga dari Jeong ini mencari tahu keberadaan dari Jeong. Mereka sempat menelpon Lee karena mereka tahu Lee ini adalah istri baru Jeong. Dan ketika keluarga Jeong bertanya kepada Lee ini malah langsung berteriak marah-marah. Dia bilang, "Jeong itu selingkuh, ngapain cari-cari dia lagi? Jangan tanyakan saya," kata Lee. Nah, akhirnya di saat itu keluarga Jeong tidak berani menelpon Lee lagi. Dan Lee memulai kehidupan barunya. Setelah semuanya selesai, Lee ini mulai lagi mencari kebahagiaan lain dengan mendekati pria yang baru. Nah, di dalam kondisi ini depresinya masih belum hilang. Dia sudah seperti orang yang tidak waras. Dia mulai mencari pria-pria yang bahkan berbeda-beda setiap harinya. Dan dia ajak masuk ke dalam apartemennya yang kondisinya benar-benar berantakan itu. Karena sangat sibuk mengurusi dirinya sendiri dan sibuk berganti-ganti pria, akhirnya membuat hidup dari Lee ini benar-benar sibuk sendiri. Sampai-sampai dia tidak lagi menghidupi Ji-ho yang merupakan anak sambungnya dari Jeong. Dia bahkan sering sekali meninggalkan Ji-ho dan menelantarkan Ji-ho. Tanggung jawabnya terhadap anak ini hanya sebatas memberi makan. Itu pun makanan yang diberikan hanya beberapa potong atau makanan sisa. Sering sekali dia keluar lalu membiarkan Ji-ho sendirian di rumah dengan perbekalan seadanya. Makanya si Ji-ho ini selalu berpikir bagaimana caranya agar dia bisa cukup dengan makanan yang diberikan oleh ibu sambungnya ini sampai si ibu pulang ke apartemen. Dan hal ini berlangsung cukup lama. Nah, lalu semakin hari unit apartemen Lee ini semakin mengeluarkan bau yang tidak sedap karena sudah ada jasad baru di dalam tong kimchi. Dan di saat itu Ji-ho tidak mengetahui kalau ayahnya sudah dieksekusi oleh sang ibu kandung dan tersimpan di dalam tong kimchi itu. Untuk kali ini, bau yang tidak sedap dari ruang apartemen ini mulai tercium oleh tetangga. Dan hampir semua tetangga apartemennya merasa tidak nyaman. Ada salah seorang tetangga yang bernama Sam yang merupakan salah satu penghuni unit apartemen tersebut juga merasakan adanya bau yang sangat-sangat menyengat yang berasal dari unit apartemennya Lee. Orang-orang di sekitar sebenarnya tidak berani melaporkan hal ini. Namun berbeda dengan Sam, dia justru sudah muak dengan kondisi tersebut. Akhirnya dia melaporkan kejadian itu kepada petugas. Awalnya Sam ini bingung harus melaporkan terkait kasus apa. Karena masalahnya jika dia melaporkan perihal tetangganya yang bau, agak gimana gitu kesannya. Kan itu udah ke ranah privasi dan urusan masing-masing. Dan yang jelas laporan itu tidak akan diterima oleh pihak petugas keamanan. Nah, tapi di sisi lain, selain merasakan bau, mereka juga selalu mendengar suara tangisan anak kecil dari dalam unit itu. Namun mereka tidak menghiraukan karena seperti yang kita tahu, budaya di Korea Selatan itu menerapkan untuk tidak ikut campur dengan masalah orang lain. Nah, jadi berbeda dengan di Indonesia ya sobat. Kalau di Indonesia udah pasti warganya heboh karena tingkat sosial kita di sini tinggi. Jadilah ketika ada suara anak kecil menangis gara-gara kelaparan di dalam unit tersebut, mereka berpikir kemungkinan anak itu sedang dimarahi oleh orang tuanya. Lalu, sampailah pada suatu hari, di dalam unit itu terdengar suara seorang anak yang menangis tanpa henti lagi. Namun kali ini, dia menangis dengan suara yang sangat kencang dan berteriak-teriak seperti membutuhkan pertolongan. Para tetangga di apartemen tersebut akhirnya keluar dari unit mereka. Mereka saling bertanya, ada apa sebenarnya di dalam unit tersebut? Apa mungkin anak di dalam unit itu dipukuli oleh orang tuanya? Kata seseorang di sana. Kemudian, Sam yang benar-benar sudah geram dengan kondisi ini, dengan sangat berani mencoba untuk menghampiri unit tersebut dengan mengetuk pintu unit tersebut. Dia bertanya kurang lebih seperti ini. Halo, ada orang di dalam? Bisa gak sih Anda berhenti memukuli anak itu? Jangan memukulnya lagi, kami merasa terganggu, kata Sam. Karena merasa sangat kesal dan tidak ada jawaban sama sekali, akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Namun setelah berjam-jam, anak itu masih nangis juga. Dan Sam benar-benar merasa sangat cemas akan hal itu. Lalu Sam kemudian mencoba kembali menghampiri unit tersebut. Di saat itu gak cuma Sam, para tetangga yang lain juga turut mengetuk pintu itu.
membujuk orang di dalam untuk keluar dan setidaknya mengatakan sesuatu. Dan kali ini, dari seberang, ada suara seorang anak kecil berkata, "Tolong telepon ibuku, aku ingin ibuku." Kemudian, salah satu tetangga Sam mengintip dari lubang pintu dan dia melihat anak itu datang menghampiri ke arah pintu. Dia hanya memegang engsel pintu, namun tidak membuka pintu tersebut. Wanita yang merupakan tetangga Sam ini kemudian berkata, "Ayo sayang, sini ibu datang. Bukalah pintunya, ibu lupa sandi kuncinya." "Ayo sayang, ibu datang," kata si wanita itu. Dengan harapan anak ini berpikir kalau ibunya sudah pulang dan dia bisa membukakan pintu. Namun di saat itu si Ji-ho ini yang masih kecil tidak percaya gitu aja. Dia hafal dengan suara sang ibu. Dia hafal dengan suara Lee, ibu sambungnya. Dia menjawab kayak gini, "Tidak, itu bukan ibuku. Aku tidak mau membuka pintu ini." Setelah itu, Ji-ho menangis ketakutan. Dan para penghuni apartemen justru merasa lebih khawatir karena tangisan Ji-ho ini semakin menjadi-jadi dan tidak wajar. Pada hari itu juga tepat di tanggal 29 Juli tahun 2014, sekitar pukul 9 malam, ada lagi suara tangisan dari dalam unit tersebut yang tidak kunjung berhenti. Akhirnya, Sam yang sudah tidak tahan lagi menelpon layanan 122, yaitu layanan darurat kepada pihak kepolisian Pocheon. Dalam laporan itu dia mengatakan kalau kemungkinan adanya tindak kekerasan pada anak di salah satu unit apartemennya. Dan kepolisian Pocheon di saat itu setelah menerima laporan langsung datang ke tempat kejadian dan menemui Sam lalu menanyakan unit mana yang dimaksud. Pihak kepolisian melihat ini ada yang aneh dan pihak kepolisian berusaha untuk mencoba berkomunikasi dengan Ji-ho. Namun Ji-ho tidak menjawab. Akhirnya pihak kepolisian mencari cara agar bisa masuk ke dalam unit tersebut. Awalnya mereka mencoba masuk lewat jendela balkon yang ternyata tidak terkunci. Dan ketika pihak kepolisian berhasil masuk, betapa kagetnya mereka melihat sebuah pemandangan yang tidak biasa dan tidak wajar dari dalam apartemen tersebut. Kondisi apartemen ini benar-benar buruk. Sampah berkarung-karung yang sudah membusuk, unit apartemen yang semula layak ditempati kini menjadi lautan sampah dan lalat berterbangan di mana-mana. Bahkan anak kecil yang bernama Ji-ho ini hidup dengan belatung serta serangga lain di dalam unit apartemen tersebut. Dari penampakannya bisa dilihat kalau sampah ini sudah bertahun-tahun di sana dan pihak kepolisian hampir muntah di dalam ruangan itu. Pihak kepolisian juga melihat ke pojok ruangan. Ada barang-barang secara acak memenuhi ruangan itu. Lantai pun tidak tampak lagi karena tertutup dengan kotoran yang sangat tebal. Nah, lalu tampak ada sebuah ruangan kamar dan polisi mencoba untuk menghampiri ruangan kamar tersebut. Di saat itu sudah sangat banyak kecoa dan juga tikus dan petugas kepolisian sampai terbingung-bingung dengan kondisi tersebut. Ketika petugas kepolisian menghampiri kamar itu, ternyata ada Ji-ho di sana yang sedang menangis. Polisi langsung membuka pintu kamar itu dan di pojok kamar tampak seorang anak kecil yang menangis memeluk lutut. Anak itu tampak dengan kondisi malnutrisi, tubuhnya seperti kulit yang membalut tulang. Matanya berwarna biru, badannya sangat lemas, hampir pingsan. Polisi kemudian membuka pintu rumah itu dari dalam dengan tujuan agar bisa mengevakuasi anak kecil yang bernama Ji-ho ini. Ketika pintu mulai dibuka, sejumlah tetangga apartemen yang mulai berkumpul itu menutup hidung mereka karena mereka kaget keadaan di dalam apartemen yang benar-benar mengerikan. Bau yang sangat menyengat dan penuh dengan tikus, belatung, serta kecoa. Mereka baru menyadari ternyata selama ini bau busuk yang mereka cium di unit mereka itu berasal dari unit apartemen milik Lee ini. Dan yang sangat menyedihkannya adalah ada seorang anak kecil yang kelaparan dengan kondisi kurus kering yang langsung kemudian dipangku oleh pihak kepolisian lalu dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Ji-ho di saat itu juga dibawa untuk analisa psikolog. Pada saat itu, langkah pemeriksaan yang dilakukan oleh psikolog kepada Ji-ho adalah dengan memberikan sepotong burger kepada Ji-ho. Ketika burger itu diberikan kepada Ji-ho, Ji-ho tidak langsung memakan burger tersebut. Burger tersebut malah dibagi menjadi 5 bagian dengan bagian yang sama oleh Ji-ho. Kemudian, Ji-ho memasukkan 4 bagian burger itu ke dalam sebuah plastik. Ji-ho hanya memakan 1 bagian burgernya aja. Dan menurut analisa psikolog, itu terjadi karena Ji-ho sering ditinggal sendirian oleh orang tuanya. Bisa kalian bayangkan ya sobat, anak ini yang masih kecil sudah terlatih untuk bertahan diri dengan sisa makanan yang ada. Dan bahkan dia tidak sadar di saat itu, dia boleh kok memakan burger itu sampai habis. Tetapi karena sudah terbiasa, dia akhirnya menunjukkan sikap seperti selama ini yang dia alami, yaitu kekurangan makanan dan harus menghemat dengan makanan yang ada.
Di sisi lain, pada saat pihak kepolisian melakukan pemeriksaan kembali di TKP, di sebuah ruangan kecil seperti gudang, polisi menemukan sebuah tong yang biasanya digunakan untuk menyimpan kimchi. Ketika itu polisi mencoba untuk membuka tong tersebut. Di dalam tong itu ada sebuah selimut yang sangat tebal dan ternyata ada bagian tubuh manusia di dalamnya. Di dalam tong besar itu ditemukan 2 badan yang telah menjadi jasad membusuk. Satu bagian sudah tinggal tulang dan yang lainnya mengalami pembusukan yang mulai mencair. Tubuh itu terlihat seperti sengaja difermentasi karena di dalam tong itu dipenuhi dengan cairan kental seperti liquid namun berbau asam. Dan pihak kepolisian awalnya berpikir apa mungkin ini memang bahan makanan kimchi. Seperti yang kita tahu ya, kimchi itu kan bentuknya tuh kental, lembut gitu ya. Dan terlihat nih di dalam tong tersebut kedua jasad ini seperti dilumuri cairan kental yang mirip seperti bahan kimchi. Mulailah di saat itu, pihak kepolisian menanyakan kepada warga sekitar siapa pemilik unit ini. Dan para tetangganya memberikan informasi bahwa mereka mengetahui anak yang bernama Jiho tersebut tinggal di sana bersama seorang ibu. Ibunya ini beberapa kali terlihat membawa laki-laki yang berbeda-beda masuk ke dalam unit tersebut. Lalu kemudian, pihak kepolisian mulai mengantongi identitas ibu yang dimaksud, yaitu Lee. Dan di saat itu, pihak kepolisian langsung mencari keberadaan Lee. Mereka mendatangi tempat kerjanya Lee. Sesampainya di tempat kerja Lee, polisi mengatakan kalau mereka ingin bertemu dengan seseorang yang bernama Lee kepada seorang resepsionis. Resepsionis itu bilang kalau Lee baru saja 1 jam yang lalu pulang selesai melakukan pekerjaannya. Mendengar hal itu, kemudian pihak kepolisian meminta untuk melakukan pengecekan CCTV. Saat dilakukan pengecekan, ternyata Lee ini tampak berjalan ke arah yang berlawanan dari tempat tinggalnya, yaitu tempat kejadian perkara atau apartemennya. Lee mengubah arah ketika dia melihat mobil polisi terparkir. Dan di saat itu ternyata kemungkinan Lee ini sudah mengetahui kalau para polisi yang berada di sana itu sedang mencari keberadaan dia. Akhirnya pihak kepolisian langsung mencari tahu lagi di mana keberadaan Lee ini. Pihak kepolisian melakukan pelacakan. Di saat itu polisi menemukan 1 nomor telepon yang ternyata sering dihubungi oleh Lee. Dan nomor itu merupakan milik seseorang yang bernama Christopher, yang merupakan pria asal Sri Lanka yang juga bekerja di pabrik sebelah tempat Lee bekerja. Polisi langsung menemui Christopher ini. Chris di saat itu sangat kaget. Kok ada polisi yang nyari dia? Dan ketika Chris berbicara dengan pihak kepolisian, Chris hanya mengeluarkan kepalanya pada saat membuka pintu rumah. Dia terlihat tidak membiarkan polisi untuk masuk ke dalam rumah. Dan kebetulan banget di saat itu pihak kepolisian tidak membawa surat penggeledahan. Akhirnya pihak kepolisian tidak bisa menggeledah rumah tersebut dan memilih untuk pergi. Dan mengatakan 2 hari lagi akan membawa surat penggeledahan untuk melihat isi rumah dari Chris. Singkat cerita 2 hari kemudian, polisi kembali lagi mendatangi kediaman Chris. Dan kali ini, Chris langsung membuka pintu tersebut tanpa menghalang-halangi polisi. Namun pada saat ditanya, dia kenal Lee atau tidak, Chris mengatakan dia tidak kenal dengan Lee, tetapi matanya sambil memberi kode melirik ke sebuah lemari yang ada di rumah tersebut. Polisi menerima kode tersebut dan terlihat sepertinya Chris ini ingin bekerja sama dengan polisi dan memberitahu ada seseorang yang sedang bersembunyi. Dan kemudian polisi segera mencoba untuk membuka lemari dan ternyata Lee ada di dalam lemari itu. Di saat itu kondisi Lee hanya mengenakan pakaian dalam dan tanpa basa-basi, Lee pun langsung diringkus oleh pihak kepolisian dan mulai diamankan. Chris yang tidak mengetahui apa-apa dan polisi juga melihat kalau Chris ini sebenarnya ingin membantu, tapi kemungkinan dia takut terhadap Lee, akhirnya hanya dijadikan saksi oleh pihak kepolisian dan mereka pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di saat Lee mulai diinterogasi oleh pihak kepolisian, Lee tidak menjawab banyak hal, dia hanya mengucapkan 1 kata, yaitu saya minta maaf. Dari saat itu dia ngucapinnya tuh dengan berbagai nada. Ya misalkan kayak gini, saya minta maaf, saya minta maaf, saya minta maaf, pokoknya saya minta maaf. Jadi semacam mengolok-ngolok. Lalu polisi menanyakan lagi, apa yang kamu lakukan? Lee menjawab, saya minta maaf. Dan setiap pertanyaan dijawab dengan kata saya minta maaf, tetapi dengan nada dan raut wajah tanpa bersalah. Menurut ahli,
Ini semua dilakukan oleh Lee karena Lee ini antisosial dan kecenderungan bersikap psikopat. Jadi dia mencoba untuk mempraktekkan mimik manusia dengan mencari nada dalam perkataan minta maaf mana yang paling pas untuk mengungkapkan rasa penyesalannya. Ya dari sini bisa kita nilai kalau dia ini udah stres. Nah namun sobat, dari berbagai pertanyaan yang diajukan oleh polisi, akhirnya terjawablah satu pertanyaan tentang siapa mayat di dalam tong kimchi yang ditemukan oleh pihak polisi. Lee di saat itu mengakui kalau laki-laki yang berada di tong itu merupakan suaminya, yaitu Park, dan suami keduanya, yaitu Jeong. Dia mengatakan, di saat itu Park mati tiba-tiba. Saya sedang dalam keadaan stres di saat itu dan sangat ribet untuk menelpon polisi. Dan saya tidak mau mengurus penguburannya dan menghadapi kesedihan lagi. Saya nggak bisa jauh-jauh dari badan suami saya, makanya mayatnya tidak saya kubur atau tidak saya laporkan kepada polisi. Saya tidak mau kehilangan dia. Lalu polisi nanya lagi, yang satu lagi itu mayat siapa? Lalu Lee ini menjawab, itu hanya mayat orang asing yang saya temukan di jalan. Saya bayar orang asing lain untuk membantu saya memasukkan dia ke dalam tong. Nah namun polisi tidak percaya begitu aja dengan pernyataan Lee. Dan pihak kepolisian langsung mencari tahu berdasarkan hasil otopsi, mayat yang satunya merupakan mayat Jeong yang merupakan orang tua kandung dari anak kecil yang bernama Ji-ho yang sudah berhasil diselamatkan. Lalu dari hasil penelusuran polisi barulah diketahui ternyata Lee ini punya seorang anak yang bernama Hyun yang sudah lama tidak hidup bersama Lee. Hyun sangat-sangat kaget karena dihubungi oleh polisi dan Hyun mengakui kalau kematian ayah kandungnya pertama kali itu memang perbuatan ibunya dan di saat itu dia yang membantu ibunya untuk memasukkan jasad ayahnya itu ke dalam tong kimchi. Dan atas kejadian itu Hyun sama sekali tidak dihukum. Dan Lee yang ternyata setelah dites kejiwaannya dinyatakan mengalami gangguan jiwa itu diberikan hukuman oleh otoritas Korea Selatan yang bisa dibilang sangat tidak sepadan. Dia hanya dikenakan vonis 18 tahun penjara, yang mana hal ini sebenarnya sangat mengerikan. Sewaktu-waktu, jika dia belum sembuh, bisa saja dia melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Itu dia sobat, cerita tentang kasus dari Lee Se-jong, seorang perempuan depresi yang menjadi eksekutor terhadap dua suaminya. Lalu jasad kedua suaminya dimasukkan ke dalam tong kimchi.